Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas masih dengan buku yang sebelumnya di video minggu lalu, yaitu Levering Global Talent. Dari 5 konsep 5E, yang pertama adalah konsep mengenai enabler. Enabler itu adalah penggerak atau pendongkrak. Jadi dari konsep enabler ini ada 4 hal yang bisa kita bicarakan, yaitu yang pertama adalah corporate university, yang kedua adalah sistem HR yang terintegrasi, kemudian yang ketiga adalah assessment center, kemudian pengembangan global talent, yang kelima itu adalah bekerjasama dengan institusi atau dengan lembaga akademis. Oke, jadi sebelumnya Telkom membahas mengenai training. Training itu adalah salah satu divisi yang di setiap perusahaan jelas sudah ada, tetapi Telkom mengembangkannya menjadi learning center. Di corporate university ini merupakan ibaratnya adalah kawah candrimuka yang ada di Telkom. Jadi di situ para great talent dibimbing untuk dijadikan great leader, untuk dijadikan pemimpin-pemimpin yang berkualitas standar internasional. Mereka sudah menerapkan konsep pelatihan yang sebelumnya itu memang dari awal mereka sudah konsen di bagian pelatihan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Kemudian digantilah dengan yang namanya Great Talent Program atau GTP. Jadi Great Talent Program ini merupakan proses pembelajaran yang terintegrasi yang memang dikhususkan untuk internalnya Telkom. Tetapi kemudian berkembang juga untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lain atau BUMN yang lain. Tujuan atau sasaran dari pelatihan ini adalah menciptakan kader-kader Telkom yang memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ekosistem dari pembelajaran ini dibentuk dari corporate university. Di beberapa perusahaan yang lain mungkin bisa dikenal juga dengan adanya Hamburger University dari McD. Ini juga digadang-gadang sebagai the best fast food university yang melahirkan manajer-manajer yang unggul dan tangguh dari McDonald yang ditempatkan di seluruh wilayah dan menggunakan 28 bahasa asing. Kemudian ada juga Disney. Kita mengenal Disney sebagai perusahaan atau misalnya sebagai tempat untuk hiburan yang memang terkenal. Disney juga memiliki Disney University. Ini juga mencetak frontliner yang memberikan pengalaman atau experience yang berbeda dari setiap orang yang hadir dari Disney itu sendiri. Jadi goals-nya adalah di bagian service. Nah, kemudian di bagian yang kedua itu adalah mengenai sistem HR yang terintegrasi. Seperti kita tahu bahwa manajemen human capital ini sangat penting mendukung dari adanya proses pengembangan dari SDM itu sendiri. Tentunya Telkom membahas mengenai 3C, yaitu adalah character, kemudian tense, dan compensation. Jadi karakter ini adalah modal utamanya. Setiap pemimpin itu harus memiliki karakter yang baik. Bahkan Telkom itu memiliki yang namanya spiritual capital management. Jadi ini adalah salah satu divisi yang mendidik secara spiritual, yang mendidik pengembangan karakter di Telkom. Yang yaitu adalah competence. Jadi pengembangan secara attitude, skill tentunya tidak terlepas juga dengan kompetensi yang telah dirancang oleh Telkom sendiri. Dan yang ketiga adalah compensation. Kompensasi ini merupakan fisiknya atau di bagian paling kebutuhan dasarnya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari karakter itu ada ruhnya, kemudian kompetensi itu adalah dari sisi emosional dan logika,
Kemudian kalau kompetensi itu dari fisiknya, bagaimana mereka akan melaju dengan kencang, mereka juga akan bertumbuh dengan baik kalau tidak dibarengi dengan kompensasi yang baik. Kompensasi yang baik ini juga disesuaikan dengan jabatan, disesuaikan dengan performance kerja dari karyawan Telkom itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah assessment center. Assessment center di sini itu adalah merupakan pendukung dari setiap program pengembangan yang ada diadakan oleh Telkom. Assessment center memberikan prediksi yang tepat karena prosedur pengetesan yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga assessment center akan menghasilkan the right man in the right place. Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira dengan potensi atau misalnya dengan kompetensi yang diinginkan, orang ini akan menempati posisi yang seperti apa, kapan dia akan siap untuk menduduki jabatan tersebut, dan di cabang mana yang sesuai dengan kemampuan orang itu. Nah, asesmen akan memberikan pedoman, akan memberikan rekomendasi di setiap pelatihan yang dilakukan oleh Telkom. Kemudian yang keempat itu adalah program pengembangan kepemimpinan yang bertaraf internasional. Jadi Telkom juga berikan pelatihan kepada pemimpin-pemimpin yang dapat atau siap ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk di luar negerinya sendiri itu bekerja sama dengan institusi yang bertaraf internasional seperti lembaga pendidikan atau universitas yang memiliki kemitraan dengan Telkom dan dapat membantu peserta didik atau karyawan Telkom ini bisa berkembang sesuai dengan harapan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian selain itu juga bekerja sama dengan akademisi. Akademisi ini adalah universitas-universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau misalnya bekerja sama yang bertaraf program internasional, program leader internasional itu bekerja samanya lebih kepada bidang atau perusahaan lain, lembaga atau perusahaan lain. Sedangkan kalau misalnya akademisi ini lebih fokusnya ke bidang universitasnya. Seperti universitas yang ada di Indonesia, ITB, kemudian juga Unpad, kemudian juga ada Universitas Telkom sendiri yaitu Telkom University. Kemudian ada juga kalau di luar negeri itu ada di Singapura, kemudian juga ada di Prancis dan ada di Australia. Ada beberapa universitas yang memang unggulan-unggulan juga yang bekerjasama dengan Telkom. Sebetulnya Telkom ini bekerjasama dengan universitas ingin melihat metode pengembangannya dan bisa diterapkan di Telkom dengan lebih baik lagi ya. Jadi partnership ini juga saling menguntungkan di kedua pihak. Oke, mungkin itu pembahasan dari aspek enabler. Terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan pembahasan lainnya mengenai leveling global talent di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.